Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, dengan NIM terakhir 051. Di sini saya akan eh, memelajarkan cara tutorial menggunakan software Slide dengan menganalisis turunan lereng, turunan kestabilan lereng, yaitu memakai turunan 5, 10, dan 20. Pertama kita pakai turunan 5 terlebih dahulu. Pertama kita lakukan itu buka file, lanjut ke import. Nah, di sini akan muncul import DXF, import property, dan import tools, dan import Mac. Yang pertama kita pencet itu import DXF. Nah, langsung kita pencet. Ini kita masih dia tertuju ke external boundary. Langsung aja kita pencet. Lanjut. Nah, kita masukkan turun 5. Dia akan muncul seperti ini. Lanjut kita lakukan itu, yang kita pertama itu mencet juga ke properties, lanjut ke defense material. Nah, di sini akan muncul tempat kita akan menyeting nama material dan angka-angka dari seperti unit, quotient, PHI. Pertama kita ketik nama dulu, dan juga warna. Yang pertama kita ketik warna material ini dulu. Pertama itu top soil dengan unit week itu 17, kosinnya itu atau KPA-nya itu 50, dan PHI-nya itu 26. Kita ganti warnanya itu warna oranye. Ini merah. Ini oranye. Lanjut material kedua yaitu sama seperti yang pertama. Kita lanjut. Jadi material kedua itu gravel sandstone dengan unit 15.9 dengan kohesinya itu 10, PHI-nya itu 26. Dengan warna itu dia merah berjaring. Jadi kita di heads, cari ya, pencet. Lanjut ke material 3 itu siltstone. Siltstone dengan warna hijau, taruh warna hijau, dengan unit weeknya 1977, jadi 19,77 77, dengan kosinnya itu 223.71, PHI 20.7. Lanjut ke material 4 itu ada clay sands. Dengan unit week 17.8, cohesionnya itu di 10,
PHI-nya itu di 26, teman-teman. Ada ke materi 5. Itu sama, kita menaruh juga sense dengan unit 20, posisinya 1, pH ini 35. Sama ya teman-teman, tinggal kita ganti warna, itu warna kuning. Lanjut material 6 atau material terakhir, yaitu coal atau batu bara dengan unit Wix 1193 dengan kohesinya itu 850 78, PHI-nya itu 39.62 kita ganti warna itu hitam. Nah, sudah, kita pencet OK. Nah, dia akan berbentuk warna seperti ini. Lanjut, kita ke file lagi, kita pencet import, sama seperti langkah awal, tapi kita membedakan itu, kita pencet di material boundary, import, kita masukkan turun 5 juga. Nah, dia akan jadi seperti ini. Seperti ini, kita pencet di properties, di async properties, ke Ctrl A, dia akan seperti ini, muncul di Gravelly Sandstone. Kita sesuaikan aja lagi, kita pencet ini Siltstone, kita pencet lagi ini Siltstone, kita zoom biar tidak terkena warna lain. Lanjut, kasih blend. Oke, kita kasihkan dulu. Lanjut ke batu bara, sini, di sini, dan batu pasir pada bawah batu bara, dan yang terakhir itu silt di sini. Nah, ketika sudah seperti ini, kita pencet X aja, kita zoom dulu. Kita zoom aja dulu. Lanjut, kita tinggal memunculkan hasil dari interface ini. Itu kita pencet di surface, pencet add grid, kita langsung aja pencet add grid. Nah, ini begini teman-teman, kita lepas ini di angka 40, di bawahnya itu 10, pencet aja OK. Itu begini dia, pencet di compute atau Ctrl T, kita pencet ini, kita pencet yes, kita langsung aja turun 5, langsung kita save. Nah, dia akan proses. Ketika sudah ini, kita pencet yang di samping complete shoot itu interpret, kita pencet, kita tunggu sebentar, dia akan muncul. Nah, jadi ini hasil dari interpretasi menggunakan metode Bishop dengan memiliki faktor keamanan safety, itu menunjukkan lereng berada dalam kondisi yang relatif stabil.
yang mendekati batas aman. Kenapa saya mengatakan begitu? Setahu saya, pada faktor safety faktor ini memiliki warna-warna yang berbeda. Jika angkanya di bawah dari 1, itu memiliki faktor kelerengan turunan kelerengan yang mendekati resiko longsor. Ketika angka di atas 1 atau 1, itu bisa kita simpulkan lereng turunan stabil atau bisa disebut stabil. Jadi kesimpulan dari turunan 5 ini memiliki lereng masih stabil, namun perlu kewaspadaan terutama jika terjadi perubahan kondisi seperti kenaikan muka air tanah, getaran, atau penambahan beban karena dapat menurunkan faktor keamanan di bawah batas aman. Nah, jadi itu ya teman-teman. Dan juga kita juga bisa menambahkan tabel pada litologi yang kita buat. Kita pencet di tools, kita pencet di add tools dan material properties. Kita pencet di sini teman, di dalamnya. Nah, dia bakal muncul, tinggal kita naikkan teman-teman. Nah, dia bakal seperti ini. Jadi inilah data tabel analisis turunan 5, analisis kestabilan lereng pada analisis software sled menggunakan metode BISOP ini teman-teman. Kita bisa lanjut ke turunan 10 dan 20. Bisa kita lihat ini keturunan 10 dulu. Dilanjut turunan 10. Turunan 10 ini kita bisa lihat analisisnya sama menggunakan metode BISOP, dan juga pembuatannya sama menggunakan aplikasi software sled juga, dan juga tahap-tahapan pembuatan analisisnya ini juga sama pada tahap sebelumnya. Dan interpretasi dari turunan 10 ini kita bisa lihat juga pada safety factornya dan juga tabelnya. Itu memiliki interpretasi faktor keamanan safety-nya itu menunjukkan kondisi lereng stabil namun berada pada batas minimum kriteria desain SF, dan pada kontur faktor keamanan dinominasi pada warna kuning sampai hijau menandakan zona kestabilan menengah dengan sebagian kecil area lebih aman. Biru di bagian dalam lereng. Lereng sisi kanan menunjukkan potensi ketidakstabilan lebih tinggi, terutama pada area peralihan geometri lereng dan perbedaan sifat mekanik antara lapisan. Nah, bisa kita lihat pada kesimpulan turun 10 ini, kita bisa simpulkan lereng pada kondisi turun 10 masih dinyatakan stabil namun mendekati batas aman. Lereng memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan kondisi seperti kenaikan muka air tanah, hujan intens, atau perubahan geometri lereng. Oleh karena itu diperlukan pengawasan dan pengendalian lereng serta evaluasi ulang apabila terjadi perubahan kondisi lapangan agar faktor keamanan tetap berada di atas nilai yang dipersyaratkan. Nah, jadi itu hasil kesimpulan bisa saya simpulkan dari interpretasi turunan 10 ini. Bisa kita lanjut ke turunan 20. Ke turun 20 itu memiliki
faktor keamanan safety factor minimum menunjukkan lereng berada dalam kondisi tidak memenuhi kriteria dengan kontur warna kuning sampai oranye hingga biru muda menandakan zona kestabilan rendah hingga sedang dengan konsentrasi ketidakstabilan di bagian tengah. Oke. Pada kesimpulan ini turun 20, pada kondisi ini lereng dinyatakan tidak stabil dan memiliki potensi longsor yang tinggi. Diperlukan perbaikan desain lereng seperti pelandangan lereng, pengurangan tinggi lereng atau perkuatan sebelum lereng dinyatakan aman untuk kondisi operasional. Berikut kesimpulan keseluruhan analisis kestabilan lereng pada kondisi penurunan yang kestabilan lereng turun 5, 10, 20. Berikut kondisi turun 5 menunjukkan nilai faktor keamanan yang mengindikasikan bahwa lereng masih berada dalam kondisi stabil. Kondisi turun 10, pada kondisi ini faktor keamanan lereng menunjukkan menurun menjadi sekitar 1,54 yang masih memenuhi kriteria stabil, namun berada tepat pada batas minimum yang dipersyaratkan. Kondisi turun 20, hasil ini menunjukkan faktor keamanan minimum sekitar 1,298 yang berarti lereng berada dalam kondisi tidak stabil dan tidak memenuhi kriteria keamanan lereng. Lanjut, kesimpulan akhir analisis ini, semakin besar tingkat penurunan lereng maka stabilan lereng semakin menurun dan pada kondisi turunan 20 lereng dinyatakan tidak aman. Dengan demikian, perencanaan dan desain lereng harus mempertimbangkan batas maksimum penurunan yang masih memenuhi faktor keamanan yang dipersyaratkan untuk menjamin keselamatan dan keberlanjutan kegiatan operasional. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.